Perencanaan dan Logistik. Kemudian yang saya hormati Pak Aas Satibi, Ketua Divisi Sosdikdik Parmas, tempat semula. Bapak Agus Muslim, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Pak Am Bapak Munawar, Ibu hadirin yang kami Ketua hormati, Divisi selanjutnya kita simak Data dan bersama Informasi. sambutan Kemudian yang selamat saya datang hormati oleh Pak Ketua KPU Provinsi Muhammad Banten Ali kepada Zainal Bapak Abidin. Muhammad. Pemirsa, Airin Rahmidiani sekarang ini sudah berjalan menuju ke KPU Banten untuk melakukan pendaftaran calon kepala daerah 2024 untuk di wilayah Banten. Dan kita akan membahas lebih lanjut, tadi kita juga sempat membahas masalah Banten. Ini kita melihat bahwa selain dari Airin dan Ade, ini bagaimana sebenarnya popularitas mereka dan elektabilitas mereka di wilayah Banten. Untuk Pak Ade mungkin popularitasnya masih biasa-biasa sebenarnya ya. Tetapi untuk Airin karena lama menjadi spotlight ya, Tangsel itu menjadi spotlight politik bukan hanya lokal tapi juga nasional. Terlebih Airin itu banyak berhubungan ya, circle-nya itu dengan politisi-politisi di level nasional dan publisitas politik berjalan begitu, dan orang juga tahu ya beberapa mungkin orang yang dekat secara kekeluargaan dengan Airin gitu, itu juga menambah bobot pemberitaan Airin itu di atas rata-rata. Sehingga dari sisi popularitas, kemudian dari sisi elektabilitas terutama sebagai kandidat ya, potensial di Banten itu menurut saya memang hidup di radar survei persepsi ya. Survei persepsi publik ya, kalau kita lihat misalnya peta tingkat elektabilitas di Banten, Airin adalah satu di antara yang tertinggi. Sehingga wajar kalau kemudian posisi Airin tetap di ranking ya dalam persepsi publik sebagai kandidat paling potensial. Sehingga kemudian memang ketika problemnya ada di pengusungan atau proses kandidasi, itu kan bukan di wilayah publik ya, itu di wilayah elit. Maka kemudian sempat ada kendala kemarin itu di komunikasi politik dengan DPP Partai Golkar, terutama dengan peralihan Airlangga ke Bahlil, gitu, ke Pak Bahlil. Di zaman Pak Airlangga, setahu saya dia sudah ada skep ya, atau surat keputusan untuk Airin maju, tetapi kemudian era Pak Bahlil kan tidak lanjut menjadi usungan kan begitu ya. Meskipun kemudian setelah ada peristiwa kemarin dengan DPP PDI Perjuangan ya, itu tentu menjadi semacam psychological war ya. Menjadi perang urat saraf tersendiri dari sisi informasi dan sekaligus ruang negosiasi. Kenapa? Karena tentu ya keberadaan pengusungan oleh partai lain itu mungkin akan juga dianggap berpotensi merugikan Golkar sebagai partai maupun jangkar kuasa yang lebih besar yang disebut dan Kim Plus sebagai motor dari kekuasaan Pak Prabowo nanti pasca Oktober, dan tentu juga di dalamnya ada reference power Pak Jokowi gitu, kekuatan rujukannya Pak Jokowi. Jadi bagi saya ketika bicara pilkada itu tidak semata-mata aspek pilkada, tapi juga ada dimensi lain, yaitu soal dimensi yang lebih luas, soal komposisi dan konfigurasi kekuatan politik di pemerintahan. Apakah ini artinya menurut Anda bahwa kepentingan-kepentingan dari elit politik ini sangat kental di pilkada ini? Sangat, ya sangat. Kayak misalnya perubahan peta di Jakarta aja, itu kan menjadi contoh. Jadi Jakarta dan Banten itu salah satu contoh paling nyata bahwa kepentingan elit atau kepentingan elit utama partai politik itu menjadi faktor pengubah. Contoh ya,
Kalau kita bicara misalnya kenapa tidak Anies Baswedan akhirnya yang diusung oleh PDI Perjuangan gitu ya. Melainkan Pramono dan Rano Karno yang notabene satu partai. Gitu ya. Tentu ada plus minusnya. Plusnya adalah menunjukkan kaderisasi internal berjalan. Kemudian Pak Pramono juga punya pengalaman, Dul atau Rano Karno juga punya pengalaman memimpin Banten, artinya sebagai kepala daerah. Tetapi minusnya Pramono belum begitu dikenal di warga pemilih Jakarta, begitu meskipun sangat berpengalaman di birokrasi, kan sekretaris kabinet aja 2 periode gitu, belumnya di DPR. Nah, maksud saya, kalau kita bicara aspek kualifikasi, tentu Pak Pramono punya kualifikasi menjadi leader. Begitupun Rano Karno. Tetapi kan pertimbangannya tidak semata-mata kualifikasi individu, melainkan juga soal opportunity atau kesempatan dalam konteks hubungan kuasa politik dengan jangkar-jangkar politik yang berpotensi besok itu menentukan di pasca Oktober. Kalau sekarang kan Pak Jokowi nih di fase akhir. Kemudian besok Oktober kan ke Pak Prabowo. Nah, masalahnya adalah PDI Perjuangan kan tidak punya masalah dengan Pak Prabowo. Yang lebih banyak kentara, ada gap itu antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Nah, Pak Pramono adalah orang yang bisa jadi jembatan. Komunikasi misalnya dengan Pak Prabowo kah, dengan Jokowi kah, sehingga relatif menurut saya komunikasi politik yang kemudian nanti bisa dilakukan itu akan berpotensi menjadi semacam lebih smooth dan ada rekalkulasi kepentingan politik. Apakah nanti misalnya akhirnya PDI Perjuangan juga masuk dalam skema power sharing. Nah, sekarang hal yang sama terjadi di Banten gitu maksud saya. Baik, langsung saja kita lihat bagaimana suasana di KPU Banten. Bapak Ahmad Sujani, Bapak Ahmad Subagja, Bapak Muhammad Agus Muslim, dan juga Bapak M. Ali Zainal Abidin, dan juga Bapak Ferry Syah Minan, selaku sekretaris KPU beserta seluruh jajaran keluarga besar dari KPU Provinsi Banten, dan juga Bapak Ali Faisal, beserta dengan seluruh jajaran komisioner dari Bawaslu Provinsi Banten, dan juga yang mewakili perwakilan Bawaslu RI, dan Kepala Pusdatin, dan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Dan hadir di sini saya bersama-sama tentunya dengan Pak Ade sebagai bakal calon Wakil Gubernur Banten, dan izinkan karena saya tadi diminta untuk memperkenalkan masing-masing perwakilan, maka saya perkenalkan dari Partai Golkar, dan juga dari PDI Perjuangan, dan juga dari Partai Umat, dari Partai Bulan Bintang, dari Partai Buruh, Partai Gelora, dan juga dari Partai PKN, dan juga alhamdulillah tadi saya mendapatkan informasi insya Allah juga Partai PKP dan Partai Masyumi akan bergabung bersama-sama dengan pasangan Airin dan juga Ade Sumardi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga terima kasih kepada keluarga besar baik dari saya maupun juga dari Bapak Haji Ade Sumardi, dan tentunya kepada para tokoh alim ulama yang sudah menghantarkan, dan tokoh masyarakat, dan juga kepada seluruh masyarakat Banten dan relawan. Mohon maaf Pak, tadi macet dikit dari ujung ke sini karena saya nggak bisa ngebendung, karena keinginan mereka dengan antusias untuk bisa hadir di sini mendoakan saya dan Bapak Haji Ade Sumardi untuk bisa melakukan pendaftaran untuk di hari ini untuk ke KPU Provinsi Banten. Tentunya rasa syukur kita panjatkan dengan pertolongan Allah, dinamika politik luar biasa. Hari ini saya dan Pak Haji Ade bersama dengan partai pengusung bisa bertemu dengan KPU dan juga Bawaslu. Ini adalah awal langkah dari kami, mudah-mudahan terverifikasi dan kami bisa ditetapkan sebagai calon gubernur dan calon, dan juga dari PDI Perjuangan, dan juga dari Partai Umat, dari Partai Bulan Bintang, dari Partai Buruh, Partai Gelora, dan juga dari Partai PKN. Dan juga alhamdulillah tadi saya mendapatkan informasi insya Allah juga Partai PKP dan Partai Masyumi akan bergabung bersama-sama dengan pasangan Airin dan juga Ade Sumardi.
Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga terima kasih kepada keluarga besar, baik dari saya maupun juga dari Bapak Haji Ade Sumardi, dan tentunya kepada para tokoh alim ulama yang sudah menghantarkan, dan tokoh masyarakat, dan juga kepada seluruh masyarakat Banten dan relawan. Mohon maaf Pak, tadi macet dikit dari ujung ke sini karena saya nggak bisa ngebendung, karena keinginan mereka dengan antusias untuk bisa hadir di sini mendoakan saya dan Bapak Haji Ade Sumardi untuk bisa melakukan pendaftaran untuk di hari ini untuk ke KPU Provinsi Banten. Tentunya rasa syukur kita panjatkan dengan pertolongan Allah, dinamika politik luar biasa. Alhamdulillah hari ini saya dan Pak Haji Ade bersama dengan partai pengusung bisa bertemu dengan KPU dan juga Bawaslu. Ini adalah awal langkah proses dalam rangka untuk tahapan kontestasi Pilkada Gubernur Banten. Tentunya kami berharap mudah-mudahan apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman sekretaris KPU, sekretariat, dan dari tim kami mudah-mudahan terverifikasi dan kami bisa ditetapkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten. Dan terima kasih sekali lagi kepada partai pengusung yang sudah mempercayakan amanahnya kepada kami semuanya. Sekali terima kasih kepada keluarga besar Golkar, PDI Perjuangan, Partai Umat, Partai Bulan Bintang, Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, PKP, dan juga Mas Yumi, dan juga tentunya relawan, simpatisan, tokoh masyarakat, dan keluarga besar. Dan tentunya pada kesempatan yang baik ini, saya terima kasih yang terus membersamai untuk bisa terus bergerak, maju mewujudkan harapan masyarakat. Dan terima kasih banyak kepada Pak Ade Sumardi, Pak Haji Ade yang berkenan untuk mendampingi saya dengan keluarga besar PDI Perjuangan untuk mari kita sama-sama bergerak menyongsong tanggal 27 November untuk bisa meraih hati masyarakat sehingga masyarakat mayoritas di Provinsi Banten memilih kami berdua dan insya Allah berkah ridho Allah ada, kami menang dan dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur Banten. Dan tentunya dalam rangka untuk memimpin bagaimana harapan di pundak kami untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat di Provinsi Banten, Banten Maju Bersama. Sebelumnya mungkin dipersilakan Pak Ade untuk menyampaikan beberapa kata-kata. Izin boleh ya Pak ya? Gantian silakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu bakal calon gubernur, Ibu Airin Rahmidiani, dan juga partai pengusung, Ketua dan jajaran KPU, Bawaslu, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Tentunya terima kasih kepada KPU yang telah menerima kami. Mudah-mudahan doa kami dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Airin Ade menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten 2024-2029. Saya kira itu saja Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dan tentunya perjalanan hampir 2 tahun lebih saya lakukan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di Banten, kurang lebih izin laporan kepada KPU dari 1.552 desa, alhamdulillah tadi saya baru mendapatkan informasi 1.400 desa sudah saya datangi. Dan banyak catatan-catatan yang saya temukan di lapangan dan tentunya pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada partai pengusung, yuk kita semua turun ke masyarakat, sentuh hati masyarakat, ajak masyarakat saatnya nanti di tanggal 27 November bisa memilih pasangan Airin dan Ade dan mudah-mudahan sekali lagi berkah ridho Allah ada untuk kita semuanya dan kita bisa mendapatkan kemenangan dan dilantik sehingga kita akan punya kewenangan untuk membuat kebijakan pembangunan di Provinsi Banten maju bersama. Tidak boleh lagi ada daerah yang tertinggal, tidak boleh lagi ada daerah yang maju bersama. Pengalaman saya di Tangerang Raya, pengalaman Pak Haji Ade di wilayah selatan, mudah-mudahan menjadi kombinasi yang baik dalam rangka bagaimana membangun Banten maju bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan pernyataan naskah visi misi dan program bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Itu tadi kita sama-sama sudah mendengarkan pernyataan dari Airin Rahmidiani yang datang ke KPU Banten untuk mendaftarkan diri
selaku calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ditemani oleh Ade. Nah, jika kita membahas mengenai penandatangan pernyataan visi misi yang saat ini telah diterima oleh KPU, Mas Gun, bagaimana Anda melihat visi dan misi ini berperan pentingkah dalam pilkada ini, ataukah memang hanya sosok yang menjadi yang penting dengan adanya kepentingan elit politik tadi? Kalau mau jujur ya, sejarah politik elektoral kita, terutama sebut aja pasca reformasi ya 99 ke sini. Kalau sebelumnya kan demokrasi sangat personal sentris dan Soeharto ya. Kontestasi elektoral kan terbuka sejak 99 ke sini. Itu visi misi jarang sekali sebenarnya mendapat perhatian utama. Yang kerap kali banyak mendapatkan perhatian utama itu adalah pertama figurnya. Sosok figur, misalnya bicara soal cara dia berkomunikasi ke akar rumput. Betul. Kemudian bagaimana dia membangun empati, simpati, bagaimana dia mencitrakan diri di halayak. Ini kalau kita mau jujur ya. Kemudian yang kedua, bicara soal program yang mudah dipahami, yang langsung biasanya terhubung dengan basis-basis atau segmen-segmen pemilih yang real di lapangan. Makanya tadi Bu Airin kan nampak percaya diri dengan dia sudah menyambangi hampir 1.400 tadi ya desa. Nah, ini tentu tidak mudah bicara soal teritorial. Karena kan kalau branding aja bagus tapi kemudian segmentingnya kedodoran ya, dalam konteks segmen mana yang mau jadiin pemilih, kemudian area mana, dan bagaimana treatment terhadap para pemilih itu. Nah, itu yang biasanya menjadi penentu dalam konteks sukses tidaknya kandidat itu memperoleh suara. Artinya kalau kita bicara soal basis pemilih di Indonesia, kan itu juga terkonfirmasi. Basis pemilih rasional itu kan persentasenya masih sedikit. Yang paling banyak adalah yang psikologis dan yang sosiologis. Apa sih basis pertimbangan pemilih sosiologis? Itu rata-rata dua. Pertama itu namanya aspek CPM atau Civic Voluntary Model, seperti kesamaan suku, kesamaan agama, ya kan, kemudian kesamaan hobi. Nah, termasuk hobi loh. Makanya kan kayak kasus Ridwan Kamil, bola itu hobi. Itu yang tadi dan sempat. Klub bola antara Jakmania misalnya dengan Viking atau Persib itu bisa jadi problem juga dalam konteks menggarap pemilih. Nah, itu sama halnya juga hobi-hobi yang ada di Banten. Yang selain CPM itu ada namanya socio-economic status, SES. Nah, itu juga turut biasanya menentukan lapis pemilih sosiologis. Nah, baru yang kedua, basis pemilih psikologis. Itu biasanya penentunya itu seperti informasi politik. Kayak misalnya informasi politik yang menarik dari si figur atau si kandidat. Selain informasi politik, apalagi misalnya party ID seperti PDI Perjuangan atau PKS kan punya daya ikat tuh, keanggotaan partai terhadap pilihan mereka. Ini namanya identifikasi ya, partisanship ya. Bagaimana misalnya dia sebagai anggota partai mendukung kandidat yang dipilih oleh partainya gitu. Nah, kemudian selain itu ada dimensi psikologis lainnya, itu ketertarikan politik karena fisika, karena emosikah, kayak misalnya harmoninya keluarga, atau tampilan cantik, ganteng ya kan, atau misalnya pencitraan diri sederhana yang mengandung simpati atau empati. Nah, itu semua adalah aspek-aspek psikologis yang kerap kali dimainkan dalam pemasaran politik kandidat, menarik hati para pemilih. Ya. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai calon kepala daerah dari Pilkada serentak 2024. Kita akan kembali selepas jeda pemirsa.